Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Rahmatullah dengan NIM 120340039 dari kelas RI Prodi Teknik Sistem Energi. Baik, di sini saya akan membacakan surat Al-Ghasyiyah beserta artinya dari ayat 17 hingga 20. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan tafsir surat Al-Ghasyiyah yaitu ayat ke-18. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, yang artinya tidaklah mereka memerhatikan unta bagaimana diciptakan dan langit bagaimana ditinggikan dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan dan bumi bagaimana dihamparkan. Shadaqallahul Azim. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tafsir dari surat Al-Ghasyiyah yaitu ayat ke-18. Yang mana artinya dan langit bagaimana ditinggikan. Di sini Allah mengajak kita sebenarnya untuk merenungi bagaimana langit yang luar biasa itu dapat tinggi. Jadi kita disuruh untuk merenungi langit. Betapa ajaibnya, betapa besarnya langit ciptaan Allah tersebut yang sangat tinggi di atas kita. Bagi orang-orang yang beriman dalam hal melihat ciptaan Allah ini, yaitu langit, dia itu akan menyadari bahwa langit yang sebegitu besarnya, sebegitu ajaibnya dapat diciptakan. Langit yang sebegitu besarnya yang diciptakan, apalagi sang pencipta langit itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar dan maha agung. Dengan hal inilah agar apa? Agar keimanan kita itu bertambah dengan melihat hal ciptaan Allah yang luar biasa ini. Dengan langit yang ditinggikan ini disebutkan dalam potongan surat Ar-Ra'd ayat kedua. Kurang lebih yang berbunyi seperti ini. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Jadi, tiang yang tinggi betapa menakjubkannya.
langit tanpa tiang yang tinggi. Dari arti surat Ar-Ra'd ini, Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Apakah langit ada tiang atau tidak? Sebenarnya ada dua pendapat dari ulama sebelumnya tentang pendapat ada tidaknya tiang. Yang pertama, bahwa langit itu sebenarnya tidak ada tiangnya. Kemudian gimana dia bisa berdiri sebagai atap, sedangkan tiangnya saja tidak ada? Bahwa Allah lah yang memegang langit tersebut agar tidak runtuh ke bawah, menimpa kita semua. Jadi Allah yang memegang, Allah yang mempunyai kuasa. Maka dari itu, langit yang ditinggikan tersebut tidak ada tiangnya. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa langit ini ada tiangnya, tapi tidak bisa dilihat atau tidak kelihatan oleh kita semua. Jadi langit, oleh pendapat yang kedua ini, yang begitu tingginya sebenarnya ada tiangnya. Berapa banyak? Tidak tahu. Tapi tiang tersebut tidak kelihatan. Hanya Allah yang punya kuasa atas itu semua. Bagaimana langit diciptakan, bagaimana langit yang tinggi dapat berdiri kokoh sebagai atap dengan tidak adanya tiang atau adanya tiang tapi tidak bisa terlihat. Terlepas dari itu semua, kita kembali lagi dengan ciptaan Allah ini, langit. Betapa menakjubkannya langit ini yang Allah ciptakan sebagai atap, sebagai pelindung kita. Jadi mari kita merenung dengan ciptaan-ciptaan Allah ini. Agar apa? Agar tadi keimanan kita pada Allah itu bertambah. Termasuk ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya yang disebutkan pada ayat ke-17, yaitu unta. Jadi kita melihat ciptaan Allah yang begitu dahsyat, begitu besar, langit yang kokoh. Apalagi sang penciptanya itu sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha besar, maha agung, maha segalanya atas apapun. Semoga dengan kita merenungi, selalu bersyukur, melihat ciptaan Allah yang lainnya, yang luar biasa besar, agar bertambahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang atau lebihnya saya mohon maaf, karena ilmu yang saya miliki itu masih sedikit. Saya membaca dari beberapa sumber, dari beberapa ceramah tentang tafsir surat Al-Ghasyiyah ayat ke-18 ini. Jadi jika ada kesalahan atau kehilafan,
pembawaan atau materi yang salah, mohon dimaafkan dan mohon diperbaiki dan dikoreksi. Baik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.